Selamat datang di video ini. Tiongkok siap cetak rekor baru surplus perdagangan tahun ini. Tiongkok diperkirakan akan mencetak rekor baru surplus perdagangannya pada tahun 2024, yang diproyeksikan mencapai hampir 1 triliun dolar. Hal ini tidak hanya membuat Beijing semakin berselisih dengan beberapa negara terbesar di dunia, tetapi juga mendefinisikan ulang keseimbangan ekonomi global. Data terbaru menunjukkan bahwa surplus perdagangan barang Tiongkok mencapai 785 miliar dolar hanya dalam 10 bulan pertama tahun ini, meningkat 16% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Angka tersebut menandakan surplus perdagangan Tiongkok berada pada titik tertinggi sejak 2015, dengan kontribusi sebesar 5,2% terhadap PDB. Faktor pendorong dan strategi Tiongkok. Meskipun permintaan global melemah, mesin perdagangan Tiongkok terus melaju, didorong oleh kombinasi harga yang lebih rendah dan volume ekspor yang lebih tinggi. Meskipun harga ekspor menurun, perusahaan-perusahaan Tiongkok berhasil meningkatkan pengiriman barang ke pasar internasional. Strategi Tiongkok terletak pada pemanfaatan basis manufaktur yang luas dan rantai pasokan yang sangat efisien. Meski menghadapi tantangan logistik dan gangguan rantai pasokan yang menghantam negara-negara lain, eksportir Tiongkok tetap mampu menjaga arus barang mereka. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana Tiongkok mengubah tantangan global menjadi peluang. Dampak global dan ketegangan perdagangan. Namun, keberhasilan surplus perdagangan Tiongkok memicu ketegangan dengan mitra dagangnya. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Selatan mulai merasakan dampak lonjakan ekspor Tiongkok terhadap industri lokal mereka. Beberapa negara telah meningkatkan hambatan tarif pada produk seperti baja dan kendaraan listrik untuk melindungi produsen dalam negeri. Dengan kembalinya Donald Trump ke kursi Presiden AS, momok perang dagang baru pun muncul. AS telah mempertimbangkan tarif baru atas impor Tiongkok dengan alasan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, yang sebelumnya dianggap sebagai sekutu utama perdagangan Tiongkok, kini menghadapi dilema kompleks dalam menjaga keseimbangan perdagangan regional. Implikasi jangka panjang. Lonjakan surplus perdagangan Tiongkok mencerminkan dominasi negara tersebut dalam perdagangan global, tetapi juga membawa konsekuensi yang luas. Ketegangan perdagangan yang meningkat dapat mengancam stabilitas ekonomi global, sementara keberhasilan Tiongkok akan terus menjadi sorotan dalam diplomasi internasional. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana negara-negara lain merespons dominasi perdagangan Tiongkok, dan apa dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi global di tahun-tahun mendatang? Lonjakan surplus Tiongkok dan dampaknya pada ekonomi global. Surplus perdagangan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN melonjak hampir 36% pada tahun 2024. Hal ini memberi tekanan pada negara-negara tersebut untuk meningkatkan tarif guna melindungi pangsa pasar mereka atau menghadapi risiko kehilangan daya saing. Namun, ini bukan sekadar isu ekonomi, bagi para pemimpin negara-negara ini adalah masalah kelangsungan hidup politik, karena mereka menghadapi ketidakpuasan domestik yang meningkat akibat persaingan asing. Meski demikian, cerita ini tidak hanya tentang keuntungan ekonomi Tiongkok, tetapi juga tentang strategi membangun kekuatan melalui kemitraan jangka panjang. Sementara beberapa negara khawatir dengan persaingan dari Tiongkok, Beijing melihat keberhasilan perdagangannya sebagai peluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi global. Pendekatan dialog dan kolaborasi. Bahkan dengan kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS dan ancaman tarif baru terhadap impor Tiongkok, Beijing tetap mengutamakan dialog dan kerja sama dibandingkan konflik. Dengan menjaga jalur perdagangan tetap terbuka dan bernegosiasi dengan mitra-mitranya, Tiongkok membantu menstabilkan ekonomi global. Surplus perdagangan Tiongkok dengan Uni Eropa juga tumbuh tajam, mencapai peningkatan 99,6%, meskipun terdapat hambatan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk Tiongkok tetap kuat. Sementara itu, hubungan perdagangan Tiongkok dengan India juga mencapai tingkat baru. Surplus perdagangan dengan India mencapai 85 miliar dolar pada 2024, meningkat 3% dari tahun sebelumnya. Alih-alih melihat surplus ini sebagai ancaman,
Tiongkok menganggapnya sebagai peluang untuk membantu India mengakses barang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Peningkatan perdagangan antara kedua negara mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua belah pihak, membuktikan bahwa kerja sama ekonomi dapat menciptakan kesuksesan bersama. Strategi Tiongkok, bangun jembatan, bukan dominasi. Pendekatan Tiongkok sederhana namun efektif, bukannya menggunakan surplus untuk mendominasi, Tiongkok memanfaatkannya untuk membangun jembatan dan menciptakan peluang baru. Dengan mengekspor lebih banyak barang, Tiongkok tidak hanya memperkuat ekonominya sendiri, tetapi juga membantu negara lain mendapatkan akses ke barang-barang yang mereka butuhkan dengan harga kompetitif. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kerjasama ini menjadi sangat penting. Tiongkok terus memperkuat hubungan dagangnya sambil mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kemandirian dan investasi strategis. Meskipun surplus perdagangannya sangat besar, Tiongkok tidak hanya bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan. Dengan visi jangka panjang, Beijing berinvestasi besar-besaran pada industri lokal untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Langkah ini terlihat pada sektor-sektor seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan energi bersih. Misalnya, Tiongkok telah menjadi salah satu produsen utama panel surya dan kendaraan listrik, memenuhi permintaan dunia yang beralih ke sumber energi ramah lingkungan. Fokus pada manufaktur domestik juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung bisnis lokal, memperkuat pondasi ekonomi negara. Inisiatif Sabuk dan Jalan, membangun masa depan. Inisiatif Belt and Road, BRI, adalah contoh lain dari pemikiran strategis Tiongkok. Dengan berinvestasi pada proyek infrastruktur di Afrika, Amerika Latin, dan kawasan lainnya, Tiongkok membuka pasar baru untuk produk-produknya sekaligus mendukung pembangunan ekonomi negara-negara mitra. Melalui pendekatan ini, Tiongkok menciptakan situasi yang saling menguntungkan, memperkuat ekonominya sendiri sambil mendorong kemajuan di negara-negara lain. Selain itu, Tiongkok terus mengamati tren mata uang global untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Kesimpulan, strategi perdagangan dan investasi Tiongkok tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam ekonomi global, tetapi juga menciptakan peluang bagi negara lain. Dengan mengutamakan dialog, kerjasama, dan kemandirian ekonomi, Tiongkok membangun landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Manajemen mata uang, stabilitas di tengah perubahan global. Tiongkok telah menunjukkan pengelolaan mata uangnya dengan hati-hati untuk menjaga kestabilan perdagangan global. Berbeda dengan beberapa negara yang mungkin mempertimbangkan untuk mendevaluasi mata uang demi keuntungan perdagangan, Tiongkok mengambil pendekatan yang seimbang dengan menjaga nilai tukar yuan tetap stabil. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku bisnis, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan dapat diprediksi. Sebagai contoh, perdagangan antara Tiongkok dan India meningkat meskipun ada kekhawatiran tentang dampak fluktuasi mata uang terhadap hubungan dagang mereka. Alih-alih menciptakan ketegangan, Tiongkok menjaga nilai tukar yang stabil, yang memungkinkan kedua negara untuk terus memperkuat hubungan perdagangan. Bahkan ketika Bank Sentral India mengisyaratkan kemungkinan penyesuaian terhadap nilai rupiah, pendekatan stabil Tiongkok terhadap yuan membantu menghindari perubahan mendadak yang dapat mengganggu perdagangan bilateral. Fokus pada stabilitas jangka panjang. Tiongkok tidak menggunakan manipulasi mata uang sebagai alat untuk mendominasi pasar, melainkan menciptakan fondasi stabilitas jangka panjang yang memungkinkan perdagangan global berjalan lebih lancar. Dengan langkah ini, Tiongkok menunjukkan diri sebagai pemain global yang bertanggung jawab. Fokus mereka pada stabilitas tidak hanya memperkuat posisi domestiknya tetapi juga memberikan teladan bagi negara lain. Selain itu, Tiongkok terus berinvestasi dalam teknologi canggih, energi hijau, dan kendaraan listrik. Upaya ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor tetapi juga pada memimpin dunia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Strategi global, dari surplus hingga keberlanjutan. Surplus perdagangan besar Tiongkok pada tahun 2024,
yang merupakan hasil dari perencanaan strategis dan visi jangka panjang, bukan sekadar angka. Hal ini adalah bukti bahwa stabilitas mata uang, investasi domestik, dan kemitraan global dapat menciptakan ekonomi yang lebih kuat. Inisiatif seperti Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative, menjadi bukti komitmen Tiongkok untuk tidak hanya memperkuat ekonominya sendiri tetapi juga mendukung pembangunan negara-negara mitranya. Dengan menciptakan peluang baru, Tiongkok menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus menjadi permainan dengan hasil nol. Sebaliknya, kerja sama ekonomi dapat menghasilkan kemakmuran bersama. Masa depan ekonomi global, Tiongkok dan dunia. Fokus Tiongkok pada kemandirian, inovasi teknologi, dan energi hijau menawarkan jalan ke depan yang menguntungkan semua pihak di tengah tantangan ekonomi global. Dunia yang berubah dengan cepat memerlukan strategi yang visioner, dan Tiongkok tampaknya berada di garis depan dalam membentuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Pilihan yang dibuat Tiongkok hari ini tidak hanya akan menentukan arah ekonominya sendiri tetapi juga masa depan ekonomi global. Apakah Tiongkok akan memimpin tatanan dunia baru atau dunia akan tetap multipolar? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.